Gue yakin banyak orang-orang yang pasti udah pada tahu kalau misalkan ikan sapu-sapu itu bukan merupakan ikan asli Indonesia. Meskipun namanya lokal banget. Lu bayangin aja, ikan sapu-sapu. Negara mana lagi selain negara Indonesia yang menamai ikan dengan istilah sapu-sapu? Mungkin Malaysia dan juga Brunei kepikiran gitu ya, tapi dua negara tersebut bukan merupakan negara asal ikan sapu-sapu. Misalkan beberapa artikel yang gue baca, ikan sapu-sapu justru disebut di negara asalnya dengan istilah cascudo. Ikan ini berasal dari negara Brazil, ya, di daerah benua Amerika, yang mana nasib ikan sapu-sapu di sana itu berbanding terbaik dengan nasib ikan sapu-sapu yang ada di Indonesia. Dimana kalau misalnya di sana tuh katanya udah kayak ikan lele gitu, diberdayakan, ikannya juga katanya dagingnya enak gitu ya di sana. Sementara di negara kita tercinta ini, itu justru diburu untuk dibasmi. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait hal tersebut di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Udah lama banget gue kagak ngomongin soal masalah ekologis ya di ngopi ini. Karena terakhir gue ngomongin viewsnya gak terlalu banyak gitu ya, kebakaran hutan dan segala macam gitu. Tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang permasalahan ikan sapu-sapu karena emang lagi sering banget diberitain sama banyak banget media nasional. Terutama ketika ada drama ini, MUI yang mengkritik bagaimana tindakan Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk membasmi ikan sapu-sapu tapi malah dinilai tak sesuai dengan prinsip Islam. Tapi sebelum kita bakal baca bareng-bareng dan juga gue jelasin terkait dramanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita throwback beberapa bulan yang lalu, mungkin banyak banget di antara kalian semua yang udah pernah tahu tentang permasalahan ini, permasalahan tentang ikan sapu-sapu, thanks to Mas Arief Yuhu Komarudin, seorang selebgram atau tiktokers yang dia single fighter ya sepertinya, ngasih tahu ke orang kalau misalkan ikan sapu-sapu ini udah berbahaya banget gitu ya, taraf kehadirannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya semua pada nanya ke gue, kenapa tiba-tiba ada treatment yang berbeda antara ikan sapu-sapu di negara asalnya di Brazil sama di Indonesia gitu, karena basically ikan sapu-sapu di negara ini udah menjadi ikan invasif atau ikan yang bahkan bisa membahayakan nyawa dari ikan-ikan asli Indonesia. Bahkan katanya udah ada beberapa penelitian gitu kalau misalnya spesies asli Indonesia itu bisa berkurang gara-gara adanya ledakan populasi yang terjadi sama ikan sapu-sapu ini. Dan Mas Arief Komarudin kalau misalnya lu cek di media sosialnya itu sering banget ngasih tahu terkait adanya hal ini gitu ya. Bahkan ngasih tutorial gimana caranya buat langsung nangkep ikan sapu-sapu terus habis itu langsung kurangin populasinya. Nah, jadi kalau misalnya lu lihat dari beberapa postingan-postingan Twitter, sebenarnya ikan sapu-sapu ini banyak banget informasi-informasi menariknya. Salah satunya postingan yang dikirim sama Mas Ali Akbar. Kalau misalnya lu bandingin sama negara asalnya, sebenarnya ikan sapu-sapu ini treatmentnya hampir nggak terlalu beda jauh sama ikan lele gitu. Soalnya kalau misalnya di daerah sana, dagingnya pasti pada dimakanin. Ya, Mas Ali Akbar bilang kalau kata temenku orang Ekuador dan Brazil ini ikan air tawar terenak di sana, mahal juga. Terus aku bilang di Indonesia, this is quite disgusting to consume. Terus mereka sempat nggak percaya. Dan akhirnya ditunjukin video di mana ikan ini hidup di Indonesia. Terus habis itu baru mereka langsung pada mual ya, karena basically perbedaan antara ikan sapu-sapu di negara sana sama Indonesia itu terletak dari bagaimana cara ikan sapu-sapunya itu hidup, di mana letak mereka hidup. Kalau misalnya di negara asalnya mungkin diberdayakan dengan kolam yang lebih proper ya, yang bersih dan segala macam. Tapi kalau misalnya di Indonesia, ikan sapu-sapu itu bahkan tinggal di daerah kali yang udah banyak banget sampahnya. Makanya banyak banget penelitian-penelitian gitu. Bahkan ini penelitian udah ada dari tahun 2016. Kalau misalnya ikan sapu-sapu kandungannya itu ada zat-zat yang berbahaya. Ya, ironisnya adalah ikan sapu-sapu kalau misalnya lu cek di beberapa medsos-medsos gitu ya, banyak banget yang iseng kalau misalnya tukang somai yang beredar di depan rumah lu mungkin aja menggunakan ikan sapu-sapu sebagai pengganti ikan untuk membuat somainya sendiri. Salah satunya yang bisa lu lihat gitu ya, postingan cerita asli dari Mas Ridwan Hanif. Dibilang kayak gua waktu kuliah bercanda sama tukang somai, somainya bikin sendiri apa beli bang? Bikin sendiri dong. Pakai ikan sapu-sapu apa tenggiri bang? Tenggiri lah. Ikan tenggiri sekarang berapa sekilo bang? Wah nggak tahu. Langsung dek. Shit. Terus ikan apa dong yang lu beli kalau misalnya lu sekilo aja nggak tahu gitu. Bahkan lu setiap hari kan harusnya kan tahu gitu berapa kilo yang dibutuhkan untuk membuat somai. Cuman kalau misalnya dari bagaimana responnya, emang ada beberapa tukang somai yang kagak mau ngasih tahu resep rahasia pengganti ikan tenggiri. Gak cuma ikan sapu-sapu aja sebenarnya yang bisa jadi ikan substitut untuk bikin somai, tapi juga ada ikan-ikan lain. Lu bisa lihat sendiri bagaimana responnya di kolom komentar. Begitu. Tapi lucu banget sih kalau pada akhirnya benar ikan sapu-sapu, dan ikan sapu-sapu bukan ikan sapu-sapu yang emang diberdayakan gitu, tapi justru malah dari kali Ciliwung atau kali-kali yang udah tercemar. Itu bahaya banget. Kita pernah baca berita kan, kita pernah bahas di video ngopi kalau misalnya beberapa kali Indonesia bahkan itu ada kandungan parasetamolnya.
Bayangin kalau misalkan makan sesuatu yang ada di kali tersebut ya, lu udah langsung kagak sakit pusing, gokil. Cuma kan banyak kan itu bisa tercemar gitu ya, maksudnya ada zat-zat lain selain paracetamol, jadi makin berbahaya lagi. Well, langkah kecil dari Mas Arief itu mungkin mengaspirasi banyak banget orang-orang. Bahkan sampai ke level lembaga-lembaga kayak misalnya Pemda Provinsi. Bahkan kalau misalnya lihat dari beberapa hari yang lalu ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 17 April 2026, Gubernur Jakarta yang sekarang ya, Pak Pramono Anung, itu bahkan sampai buat gerakan pembasmian ikan sapu-sapu di DAS atau daerah aliran sungai DKI Jakarta. Beritanya lu bisa lihat dari sini ya, salah satunya dari TVN News dengan judul berburu ikan sapu-sapu di 5 wilayah Jakarta. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di 5 wilayah DKI Jakarta pada Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan perairan di ibu kota. Tapi lu lihat komentar pada salty semua. Berburu tikus-tikus pejabat. Dibawa kegiatan yang jenius dan sangat didukung rakyat. Sini datang ke bendungan, pelor, sabrak-abrik ikan sapu-sapu. Wah, genosida ini. Pasang beburan perusak alam, koruptor dong, bunuh. Justru terbalik bang ya. Ikan sapu-sapu emang lagi merusak alam soalnya nih kebanyakan. Jadi ikan-ikan lokal Indonesia itu malahan kagak ada gara-gara ikan sapu-sapunya pada makan-makanin telur gitu ya. Atau justru malahan lebih adaptif. Ya lebih bisa bertahan hidup di lingkungan yang super tercemar kayak misalnya di kali-kali Indonesia gitu. Beberapa kali-kali Indonesia ya. Residunya dan itu berbahaya. Agak ironis sih sebenarnya. Kalau itu kemudian dikonsumsi akan berbahaya, dan kalau dibiarkan maka dia akan merusak karena selalu dalam membuat rumahnya itu dia menggerogoti dinding dan sebagainya. Ya, jadi bisa sampai meluluhkan beberapa tanah-tanah struktur tanah gitu ya. Akan dimusnahkan dengan cara dikubur sebagai langkah untuk mencegah penyebaran kembali dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya anjing, bahkan ikan sapu-sapu tuh asal lu jaring ya nemu men, sumpah dah di daerah sungai-sungai Jakarta ya, Jabodetabek lah pokoknya. Karena saking banyaknya. Makanya kalau misalnya akhirnya Mas Arief Kamurin memutuskan untuk buat konten lain ya, kayak misalnya konten ASMR motek-motekin pala ikan sapu-sapu aja, itu pasti bahannya nggak habis-habis gitu loh, karena saking banyaknya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari konten terbarunya Mas Arief, dia tuh nggak cuma sekedar buat bikin ASMR doang. Karena emang kagak ya. Tapi bahkan dia udah sampai berkolaborasi dengan Mutu Indonesia untuk ngebuat penelitian bagaimana bahayanya ikan sapu-sapu, kandungan daging ikan sapu-sapu di beberapa daerah aliran sungai Jabodetabek gitu. Ini gokil banget sih. Tuh, sekali jaring aja. Ada yang bahkan udah sampai setangan men, gokil. Yuhu teman-teman. Selama ini banyak banget teman-teman yang nanyain sapu-sapu tuh mengandung apa sih. Gokil banyak juga banget tuh sih. Teman-teman yang nyaranin, "Bang, sapu-sapu dibikin ini, dibikin itu, dibikinin makanan kucing." Lu tau gak sih apa yang dilakukan sama Mas Arief Kamurin ini? Bener-bener gak banyak orang-orang yang ngelakuin. Bahkan yang kerja di NGO pun kayaknya gak ngelakuin apa yang dilakuin sama Arief sekarang gitu loh. Ya, makanya banyak banget orang-orang yang pada akhirnya mengapresiasi tindakan dari Mas Arief, apalagi karena dia tahu kalau misalkan ikan sapu-sapu itu invasif, bukan cuma sekedar ikan yang emang diambil untuk daging-daging apapun yang bisa diolah aja gitu loh. Well, lu bisa cek sendiri dari Mutu International kalau misalkan mereka udah bekerja sama dengan Mas Arief dalam penelitian ikan sapu-sapu. Nah, kita balik lagi ke dalam topik utama ketika ada kritikan dari MUI. Nah, semua itu berawal dari video ini. 1 jam ratusan kilo perburuan ikan sapu-sapu di Setu Babakan target 5 ton. Ya Bang Somai nggak panen tahun ini agar somai Jakarta bakal naik. Udah kayak rahasia umum ya tentang daging somai di Jakarta. What the freak? Oh ya kocak banget. Ini pakai lagunya Baskara, terus habisnya di Twitter ini di quote juga sama Baskara. Anjir, baru sadar kalau misalkan lagu gue dipakai buat ngeberantas ikan sapu-sapu aja. Jadi baik banget orang-orang yang ngerubah lirik lagu ini jadi lagu ikan sapu-sapu. Gokil. Nah, di beberapa bagian video ini diperlihatkan kalau misalkan tim pembasmian ikan sapu-sapu itu justru langsung ngubur. Ikan sapu-sapunya kagak dimatiin dulu, yang mana ini menuai kritikan dari Majelis Ulama Indonesia yang ini. Sebenarnya kalau misalnya lu baca beritanya sampai detail, bukan judulnya aja, MUI itu justru ngasih apresiasi ke Pemda Provinsi DKI Jakarta atas tindakannya, karena ya mudaratnya banyak ikan sapu-sapu. Jadi ini hal yang positif. Tapi MUI cuma mengingatkan kalau misalkan itu cuma sekedar dikubur tapi ikan yang masih hidup, itu jatuhnya penyiksaan, di mana ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, gitu doang sebenarnya. Dan udah ada respon juga dari Pemda Provinsi. Responnya kita bakal baca bareng-bareng ya dari Liputan 6 dengan judul
berjudul Respon Pemprov DKI Jakarta soal MUI yang kritisi ikan sapu-sapu dikubur hidup-hidup. Jadi, ya, Pemprov itu merespon pernyataan MUI yang memberi catatan atas pemusnahan ikan sapu-sapu di ibu kota beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan ada kendala teknis di lapangan terutama untuk memusnahkan ikan sapu-sapu satu persatu sebelum dikubur. Jadi kejadian penguburan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar memang sulit untuk dihindari walaupun sebagian dimatikan dulu sebelum dikubur. Meski begitu, Hasudungan memastikan Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan catatan tersebut. Saat ini pihaknya tengah mencari formulasi metode pemusnahan yang lebih tepat agar sejalan dengan kaidah agama sekaligus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Kami dari Pemprov DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan akademisi, lembaga penelitian, praktisi maupun pemerintah pusat untuk memformulasikan metode yang paling efektif dan efisien dalam hal pemusnahan hasil tangkapan ikan sapu-sapu tersebut agar tidak menyalahi kaidah agama sekaligus sesuai dengan kesejahteraan hewan, jelas Hasudungan. Jadi damai ya, adem anyem gitu. Yang enggak adem anyem itu komentar dari postingan-postingan yang nge-repost tanggapan dari MUI gitu ya. Jadi cuman ngasih judul doang yang bombastis, yang fantastis, terus memancing perkara orang-orang gitu loh. Padahal antara Pemprov dan juga MUI itu udah sama-sama saling oke ya. Lu harusnya kayak gini, oke kita bakal cari-cari, udah kelar gitu doang. Tapi man, you look at this. The response, man. Langsung, kenapa Anda begitu peduli untuk mengubah ekosistem awal? Baca nasi baik-baik dong, ngunggur ikan hidup-hidup bukan jenis ikan yang diprotes. Ya, kalau memang mau disemuanya karena dia seenggaknya yang dibantin. Nggak, ada juga beberapa komentar yang positif ya. Kita harus fair juga. Banyak banget orang-orang yang udah baca detailnya, tapi nggak sedikit juga banyak banget yang langsung marah-marah. Dari 630 respon atau komentar ini, ya mungkin hampir setengahnya gitu ya. Emang cuma marah-marah doang. Well, bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal ikan sapu-sapu, kita bisa nyari tahu juga kalau misalnya penelitian tuh udah ada di mana-mana. IPB gitu, udah ada juga penelitiannya. Ini master tesis gitu ya dari Aksari Yuangdini, Perwitasari dia dan juga Butet Nurlisa Alias dengan judul Konsentrasi Logam Berat dan Bioekologi Ikan Sapu-Sapu Pterygoplichtis pardalis Castelnau 1855 di Sungai Ciliwung. Ya, terus oh shit, ini juga ada lagi ya beberapa penelitian juga dari UIN dan masih banyak lagi. Ntar gue cek dulu. Nah, yang ini. Pengaruh ledakan populasi ikan sapu-sapu terhadap produksi hasil tangkapan jaring insang di perairan Danau Sidereng. Ini bahkan harusnya bukan dari daerah Jakarta juga. Oke. Jadi begitulah kira-kira terkait permasalahan ikan sapu-sapu di negara Indonesia. Berbeda dengan negara asalnya ya, karena emang di negara asalnya kan pasti bakal dilindungi soalnya itu spesies asli gitu ya. Di Indonesia justru menjadi ikan invasif soalnya punya skill adaptasi yang sangat amat powerful banget sampai bisa ngegeser populasi ikan-ikan asli Indonesia. Sebenarnya masih ada PR lagi sih selain ngebasmi ikan sapu-sapu, itu ngebersihin sungainya sendiri agar seenggaknya nggak banyak sampah. Permasalahannya adalah kalau misalnya ngomongin soal sampah ini, aduh sumpah, lu tinggal lihat kalinya aja anjir. Kalau misalnya kalinya masih banyak berbusa-busa gitu ya, di sebelahnya sampah-sampah, ya ikan-ikan lokal pun bakal mati juga meskipun gak ada ikan sapu-sapu gitu. Cuman ini mungkin langkah yang sangat amat baik juga untuk memulai bagaimana kita merestorasi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuma soal ikan-ikannya doang ya yang harus dibasmi, ikan invasif, tapi juga benar-benar kita juga harus bisa menjaga kebersihan dari sungai itu sendiri. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Apakah ada tanggapan di antara kalian semua yang emang mengerti tentang ikan sapu-sapu atau tinggal di daerah Ciliwung gitu ya, bagaimana kondisinya sekarang? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian aja dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.